Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Netizen warganet rahimakumullah, mari kita kaji kembali sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 37. Mungkin ayat ini tidak sering didengar oleh khayalak rame kebanyakan karena mungkin kurang mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan mungkin juga ada yang heran bagi yang mendengar pertama kali, terutama pada siaran ini. Karena judulnya mungkin ya bagi yang belum berpengalaman agak kaget. Judulnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi mungkin jarang terdengar bahwa Nabi kita sebagai khairul khalqi, sebagai sebaik-baik makhluk, ternyata juga menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi ini sebagai pembelajaran bahwa mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi dan ada dasar hukumnya. Apalagi hanya mantan istri anak angkat. Anak angkat saja, misalnya kita punya anak perempuan anak angkat, boleh dinikahi sepanjang masih melalui prosedur yang dibenarkan dan tidak ada alur keturunan yang menyebabkan jadi muhrim. Asal hanya anak angkat saja itu boleh, dengan catatan tidak saudara sesusuan, tidak menyusui, dan bukan dari famili dekat yang menjadi muhrim. Baiklah, untuk selanjutnya sekali lagi bahwa dasar hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi mantan istri anak angkatnya adalah ketika itu Nabi memiliki anak angkat seorang laki-laki, Zaid bin Harisah. Nah, setelah diangkat anak oleh Kanjeng Nabi, kemudian diganti Zaid bin Muhammad, yang itu ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran bahwa tidak boleh menisbahkan atau membangsakan anak angkatku jadi bin ayah angkatnya, itu tidak boleh, harus tetap bin ayah aslinya. Artinya bahwa tidak boleh mengangkat anak angkat dijadikan seperti anak kandung, baik dalam akte, dalam apa dan sebagainya, karena itu adalah penipuan yang dahsyat, yang spektakuler, yang masif, terprogram dan terencana. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Anak angkatnya tetap statusnya ya ayah yang asli. Bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menikahkan Zaid anak angkatnya dengan Zainab. Nah, karena Zaid hanya sekedar, kalau di sini ya rakyat biasa, bahkan dulu mantan budak kalau tidak salah, sedangkan Zainab agak keturunan bangsawan, akhirnya tidak terjadi rumah tangga yang harmonis dan selalu tidak kondusif. Akhirnya Zaid bin Harisah atau anak angkat Nabi menceraikan Zainab. Nah, ketika Zainab sudah dicerai, itulah turun ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37 yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Zainab. Inilah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amda alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tasyannasa wallahu ahaqqu an tahsyahu falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, artinya telah menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia atau Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, netizen warganet, dari ayat ini jelas bahwa ini semuanya untuk pembelajaran bahwa ketika itu Nabi dinikahkan oleh Allah dengan Zainab, dengan ayat kami nikahkan engkau dengan dia Zainab. Nah, ini untuk pembelajaran agar orang-orang mukmin di kemudian hari seperti di zaman sekarang ini, di zaman corona, jadi boleh atau halal atau tidak dilarang menikahi mantan istri anak angkatnya. Misalnya ada seseorang punya anak angkatnya punya istri, kemudian dicerai. Lah, bapak angkatnya boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Kenapa? Karena anak angkat. Tapi kalau mantan istri anak kandung, ya jelas tidak boleh, karena itu hukumnya sudah lain. Ini untuk pembelajaran kaum muslimin muslimat, kalau ada terjadi di masyarakat nanti, dasar hukumnya menikahi istri anak angkat adalah surat Al-Ahzab ayat 37. Al-Ahzab ayat 37. Jadi itulah untuk pembelajaran kepada kita semua bahwa menikahi mantan istri anak angkat adalah boleh sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kaget, jangan bingung, jangan sok kagetan, atau istilahnya kalau bahasa sekarang apa itu yang namanya boper apa gaper apa itu. Jadi ya istilahnya atau gole apa galo atau apa itu saya kurang tahu. Jadi mendengar informasi ini jangan kaget, karena itu adalah dari Al-Quran yang mungkin kadang-kadang ini oleh orang-orang barat, peristiwa ini
itu dijadikan fitnah untuk umat Islam bahwa nabinya orang Islam itu suka menikahi istri anak angkatnya, padahal bukan istri anak angkatnya tapi mantan istri anak angkatnya, dan itu sebagai perintah Allah untuk pembelajaran bahwa mantan istri anak angkat adalah boleh dinikahi. Jadi ini sekedar pengetahuan, menambah wawasan di saat musim corona kita di rumah saja sambil nyetel YouTube yang ada manfaatnya untuk pengetahuan. Syukur-syukur mensubscribe untuk kebersamaan dan juga nonton sepuas-puasnya, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diberi hidayah, diberi istiqomah dalam menjalankan agama ini, dan kita menggunakan dunia maya sebagai media dakwah, bukan media entertainment semata atau glamor atau materialistis, hedonistis, tapi juga untuk keagamaan, untuk dakwah, untuk menyebarluaskan firman-firman Allah sampai berakhirnya dunia ini. Semoga manfaat. Amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.